kita bahas popok dan tisu ini, Valen dan juga pemirsa. Tisu basah. Jadi Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa ini sedang mengkaji sebenarnya rencana penarikan cukai dari popok bayi hingga tisu basah. Kepikiran nggak sih? Enggak sih, sejujurnya. Karena, oke, nanti kita bahas ya. Karena apanya, kenapa nggak kepikiran pemirsa dalam paradoks paparan rasional data dan fakta hari ini. Ini Jason, kamu bisa sih, apa sih sebenarnya perbedaan antara pajak dan cukai, Jason? Oke, kita awali dulu ya. Kita bedah nih perbedaan pajak dan cukai itu apa. Karena peruntukannya juga beda nih, kalian. Cukai? Kalau cukai ini itu tuh beda sama pajak. Kalau pajak itu kan misalnya kita lapor setiap tahun dan tujuannya itu untuk penerimaan negara. Tapi kalau cukai itu pungutan atas barang tertentu, jadi nggak semua barang itu dikenain pajak. Terus tujuannya menekan konsumsinya justru. Contohnya kayak misalnya rokok, alkohol atau barang-barang tertentu yang dianggap berdampak negatif buat masyarakat. Jadi supaya nggak terlalu dikonsumsi membludak atau masif, makanya ada cukainya. Sedangkan kalau pajak pemirsa yang wajib Anda tahu adalah ini adalah iuran wajib. Terus habis itu contohnya ya pajak pembangunan, pajak pendidikan dan layanan publik itu adalah yang nanti digunakan untuk uang-uang pajak Anda. Nah, objek pajak misalnya ya bayar pajak penghasilan. Terus kalau makan PPN bayar ya kan 11%. Nah, itu pajak. Ya, dan tujuannya itu adalah untuk pembangunan misalnya. Pendidikan juga salah satunya. Gitu. Nah, kalau kita lihat lagi sebenarnya aturannya tuh seperti apa sih yang saat ini sedang dikaji. Kita lihat nih dalam slide berikutnya nih pemirsa. Jadi, aturan yang sedang dikaji dan dipikirkan itu masuk dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 70 tahun 2025. Dan ini memang sedang dimatangkan begitu nampaknya ya. Dan penarikan cukai popok hingga tisu basah ini katanya sih dilakukan untuk mempertebal kas negara, kata bendahara negara sih gitu. Oke. Jadi tujuannya murni untuk mempertebal kas negara. Dan di dalam belait ini juga pemirsa, pemerintah membuka ruang untuk mengenakan nanti cukai pada sejumlah barang konsumsi harian. Salah satunya juga makanan yang mengandung micin, sampai dengan makanan dan juga minuman kemasan. Jadi yang kita perhatikan yang pertama ini popok, ada tisu basah, makanan yang mengandung ini makanan minuman kemasan, yang di sana mengandung micin. Mengandung micin itu nantinya juga mungkin akan dibahas untuk dikenakan cukai juga. Tapi bagaimana sih sebenarnya bunyi belitnya itu sendiri? Coba kita lihat nih pemirsa, kita pahami bersama-sama, kita telah ya. Oke, jadi penggalian potensi penerimaan melalui upaya perluasan basis pajak kepabeanan dan cukai serta pemetaan potensi PNBP telah dilaksanakan melalui penyusunan kajian potensi barang kena cukai berupa diapers dan alat makan dan minum sekali pakai serta kajian ekstentifikasi cukai tisu basah. Oke, jadi secara lengkap di sini sudah disebutkan apa-apa saja yang nanti akan berpotensi dikenakan pajak cukai yang baru, tarif cukai yang baru, karena ini sudah tertulis dengan jelas mulai dari diapers itu kita sebut sebagai popok, alat makan dan minum sekali pakai, dan juga ada tambahan khusus untuk tisu basah, pemirsa. Dan pertanyaannya adalah seberapa banyak sih penggunaan popok ini di Indonesia? Kita akan lihat dari angka kelahiran nih. Jadi per 2023 BPS mencatat ada 4,6 juta angka kelahiran per tahunnya. Dan tahu nggak yang menggunakan popok itu 17,44 juta per harinya. Itu di seluruh Indonesia dari data itu ya. Jadi kasihan dong kalau misalnya dede-dede bayi kita nanti dapat popoknya, ibu-ibunya harus beli dengan harga yang lebih mahal. Tapi potensi limbahnya gimana? Betul, tapi memang betul sih kalian ada potensi limbah popoknya itu tuh sekitar 3.000-an ton lah per hari yang kemudian diakibatkan dari penggunaan popok ini sebenarnya. Jadi banyak ya sebenarnya ya limbah popok juga. Nah, jadi pemirsa ada juga plus dan minus menggunakan popok bayi sekali pakai. Kalau yang pertama, saya mau lihat ya, ya ibu-ibu zaman sekarang pasti merasa menggunakan popok bayi itu praktis dan efisien yang pertama. Kemudian ini akan meningkatkan kenyamanan, ya kan jarang lah yang menemukan namanya iritasi. Terus yang kedua, bayinya juga akan lebih nyaman dan jauh lebih bersih. Betul, praktisnya begitu. Tapi memang ada juga sih kasus-kasus kayak misalnya ditemukan masalah kulit dan risiko alergi itu juga ada. Kemudian ada biaya terus menerus kalau misalnya pakai popok kan artinya harus beli lagi. Terus kemudian ya tadi dampak lingkungannya karena ada limbah yang diproduksi sampai ribuan ton tadi Valen. Baik, jadi ada plus dan minusnya ya pemirsa. Tapi sebenarnya wacana optimalisasi penerimaan negara melalui ekstensifikasi objek bea cukai itu perlu waktu panjang pemirsa. Jadi nggak yang hari ini diomongin tahun depan bisa direalisasikan.
gitu. Ya, jadi penyampaian rencana ekstensifikasi cukai ke DPR ini sedang dibahas, tapi penentuan target penerimaan dalam era APBN bersama DPR dan penyusunannya ini dilakukan sebagai payung hukum pengaturan ekstensifikasi tersebut. Tapi ini nih, coba lihat di belakang ada. Gambarnya sih rokok. Iya, ini yang sebenarnya isu yang sudah mulai ramai diperbincangkan karena kebijakan cukai untuk hasil tembakau itu 2020 malah ditunda. Harusnya kan yang ditekan itu adalah konsumsi rokok juga salah satunya. Toh cukai gunaannya untuk menekan konsumsi rokok, alkohol, itu dikenakan cukai. Tapi sekarang malah yang dibahas malah popok dan juga tisu basah. Apalagi itu juga tisu basah bukan peruntukan untuk bayi aja, tapi kayaknya banyak orang yang menggunakan tisu basah. Dan kalau cukai itu sendiri pemirsa dikenakannya sama nilai harga jual barang tersebut. Jadi simpelnya itu akan lebih mahal aja gitu harganya dari yang biasanya. Oke, jadi harusnya cukai tetap ada di rokok ya, atau gimana nantilah ya. Jadi intinya pemirsa, rencana pungutan cukai produk popok bayi dan juga tisu basah ini menimbulkan pro kontra.